Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas CNC TU3A ya. Ini mesin CNC TU3A. Seperti kita ketahui, CNC TU3A yaitu training unit dengan 3 aksis ya, dengan 3 sumbu X, Y, dan mesin fresh CNC TU3A ini menggunakan sistem persumbuan dengan dasar sistem koordinat kartesian atau sumbu tegak ya. Prinsip kerjanya adalah meja bergerak horizontal atau melintang ya, sedangkan pisau atau pahat berputar menyayat benda kerja yang terpasang pada meja mesin ya. Nah, untuk arah gerak persumbuan mesin fresh CNC TU3A diberi lambang persumbuan X, Y, Z ya. Nah, ini keuntungan dari mesin perkakas CNC ya, bila dibandingkan dengan mesin fresh konvensional ya. Yang pertama itu laju produksi tinggi, terus keseragaman produk. Yang ketiga, pemborosan komponen berkurang ya kalau kita menggunakan mesin fresh konvensional ya. Terus biaya perlengkapan atau tooling juga berkurang. Yang kelima, operator yang terlibat lebih sedikit ya, karena semua dijalankan dengan otomatis ya, dengan komputer ya. Terus nomor 6, pembuatan bentuk-bentuk yang kompleks dapat dilakukan dengan mudah ya. Ini perbedaan aliran kerja mesin konvensional dengan mesin CNC ya. Ini untuk mesin perkakas konvensional. Yang pertama itu ada order atau PO ya, purchasing order. Terus konstruksi gambar kerja, setelah itu perencana kerja dan waktu pengerjaan ya. Setelah perencanaan kerja dan gambar kerja selesai, baru dikasihkan ke operator. Operator bertugas untuk memikirkan rencana pengerjaan yang pertama ya. Yang kedua, memikirkan rencana clamping atau pemegangan ya. Yang ketiga, memilih tooling itu peralatan yang digunakan seperti mata pahat segala macamnya ya. Terus mengukur, setelah itu membandingkan, kemudian memilihkan kecepatan putar untuk spindle yang akan dipakai. Nah, kemudian memilih handle itu pemegang pahat yang akan digunakan ya. Setelah itu menentukan kecepatan pemotongan. Nah, kecepatan pemotongan ditentukan dengan benda kerja yang akan dikerjakan ya. Setelah itu baru pengerjaan benda kerja. Setelah pengerjaan benda kerja selesai, baru diukur ulang. Jadi kurang baru penyetelan kembali ya. Nah, mesin konvensional ini satu motor untuk semua gerakan, dan melalui handle fungsi gerakan mesin dikendalikan secara manual ya. Nah, ini sedangkan untuk mesin perkakas CNC alurnya seperti ini ya. Itu ada order, ada konstruksi dan gambar kerja, terus perencana kerja, waktu pengerjaan ya. Setelah itu dibagi menjadi dua, ada bagian kerja, ada bagian operator ya. Nah, bagian kerja biasanya yang menghitung rencana pengerjaan, rencana clamping, memilih tool, terus menghitung perhitungan geometris dan teknis, terus kemudian membuat program kontur benda kerja beserta dengan feeding, jumlah putaran, dan lain-lain ya. Nah, setelah ini selesai, baru direkam ke dalam, kalau zaman dulu ada namanya paper tape punch ya, lembaran penyerta. Kalau sekarang mungkin udah pakai untuk CNC TU2A udah pakai disket ataupun kaset ya. Setelah itu operator bertugas untuk memasang tool, pemasangan benda kerja, dan optimasi program ya. Ini perbedaan dengan mesin konvensional. Jadi ada dua bagian yang bagian engineering atau bagian kerja, dan bagian yang terlibat langsung di mesin yaitu operator ya. Nah, pekerjaan CNC bisa diulang-ulang dengan
presisi ya, atau bentuk ukurannya sama daripada dengan konvensional ya. Terus ini program numerical control zaman dulu nih ya. Kalau zaman dulu kita masih pakai paper tape punch untuk menyimpan geometri ya. Awalnya memang seperti ini ya, paper tape punch ini. Ini konversi dari angka desimal menjadi angka biner ya, misalkan ini ya. Kalau sekarang kita sudah pakai penyimpanan disket maupun flash disk. Kalau zaman dulu kita masih pakai yang seperti ini ya, sebelum muncul namanya kaset recorder sama flash disk segala macamnya ya. Nah, kita tujuannya harus tahu awal jika bakal penyimpanan sebuah program ini ya. Nah, ini ada kode desimal 0, bilangan binernya 0, desimal 1, bilangan binernya 1. Nah, angka ini 1010 didapatkan dari konversi desimal dengan cara berikut ya. Misalkan untuk angka 9. Nah, untuk angka 9 ini dijadikan angka biner melalui proses pembagian ya, dibagi angka 2. Misalkan 9 ya, 9 bagi 2 jadi 4, terus sisa bagi 1. Nah, untuk sisa bagi taruh di belakang ya. Setelah itu 4 ini dibagi 2 lagi, jadi 2, sisanya 0 karena habis ya. Terus angka 2 ini dibagi dengan 2, jadi 1, sisanya juga habis 0. Setelah itu 1 dibagi 2, hasilnya 0 karena di bawah angka 1, sehingga sisa baginya 1. Nah, jadi angka biner dari angka 9, bilangan biner dari angka 9 itu 1001, 1001. Dihitung dari bawah, mohon maaf, 1001 ya. Terus misalkan ini ada angka 8 ya. 8 bagi 2 sama dengan 4, sisa baginya 0. Terus 4 bagi 2 sama dengan 2, sisa baginya juga 0. Setelah itu 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa baginya 0. Nah, 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa baginya 1. Jadi kode biner dari angka 8 1000, 1000 ya, seperti ini. Nah, ini dikonversikan lagi dengan paper tape punch ini ya. Angka 1 untuk berlubang, yang 0 tidak berlubang, terus angka 1 berlubang ya. Ini alat untuk menyimpan geometri ya, zaman dulu ya. Ini contohnya pembaca pita berlubang dari angka biner ya, sebelum ada pita kaset dan segala macamnya ya. Terus prinsip kerja mesin fresh CNC TU3 aksis ini adalah seperti yang dijelaskan tadi ya, terdiri dari 3 sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya. Sumbu X untuk gerakan arah horizontal, sedangkan sumbu Y untuk gerakan arah melintang ya, arah melintang. Nah, dan sumbu Z untuk gerakan arah vertikal, untuk naik turun ya pada proses pemakanan ya. Berikut bagian-bagian utama dari mesin fresh ya. Ini ada motor utama untuk penggerak spindle atau pemegang alat potong ya. Motor ini yang digunakan yaitu jenis motor arus searah atau DC ya, dengan kecepatan putar yang variabel ya. Berikut ini ada data teknisnya ya, untuk range putaran 300 sampai 2000 rpm, sedangkan untuk power input 500 watt dan power output 300 watt ya.
ini output ya, maaf ya. Terus ini ada juga eretan ya, yang merupakan gerakan persumbuhan jalannya mesin. Pada mesin 3 aksis ini mempunyai 2 fungsi gerakan ya, yaitu gerakan kerja pada posisi vertikal dan gerakan kerja pada posisi horizontal dan melintang ya. Ini juga ada datanya, silakan dibaca sendiri ya. Terus ini ada step motor berfungsi untuk menggerakkan eretan ya, yaitu gerakan sumbu X dan gerakan sumbu Z ya. Tiap-tiap eretan memiliki step motor sendiri-sendiri ya. Adapun data teknisnya biasanya untuk jumlah putaran 700 mm per menit ya, gerakan untuk kecepatan maksimumnya ya. Untuk gerakan manual 5-500 mm per menit ya. Sedangkan untuk gerakan operasi mesin CNC yang terprogram gerakannya 2-499 mm per menit ya. Terus ini ada milling head ya. Milling head atau rumah spindle untuk memegang alat potong atau tool holder ya. Putarannya dihasilkan dari motor utama ya. Mesin milling head dari mesin CNC TO3A ini hanya memungkinkan memegang satu alat potong yang berbeda ya. Terus yang berikutnya ada tool holder ya, atau pemegang alat potong, alat bantu untuk memegang atau menjepit alat potong pada waktu melakukan penyayatan benda kerja ya. Terus yang berikutnya ada ragum. Ragum sudah sering kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang kita bahas tentang data teknologi ya. Yang pertama ada kecepatan potong ya. Nah, kecepatan potong ini adalah suatu harga yang diperlukan dalam menentukan kecepatan pada proses penyayatan ataupun pemotongan benda kerja ya. Harga kecepatan potong ditentukan oleh jenis alat potong dan jenis benda kerja yang akan dipotong ya. Untuk menentukan kecepatan potong ini seperti berikut ya. VS sama dengan PDS dibagi 1000. D itu diameter pisau, S itu kecepatan putar dalam RPM ya, sedangkan P itu 3,14 ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga kecepatan potong itu ada macam-macam ya. Yang pertama itu bahan benda kerja ya. Semakin tinggi kekuatan bahan yang akan dipotong, maka harga kecepatan potongnya semakin kecil ya. Terus yang kedua, jenis alat potongnya ya. Semakin tinggi kekuatan alat potongnya, maka harga kecepatan potongnya semakin besar. Nah, terus yang ketiga, besarnya kecepatan penyayatan atau asutan ya. Semakin besar jarak asutan, maka kecepatan potongnya semakin kecil ya. Terus yang terakhir, kedalaman penyayatan ataupun pemotongan. Semakin tebal penyayatan, maka harga kecepatan potongnya semakin kecil. Terus yang B ini jumlah putaran sumbu utama ya. Harga kecepatan potong benda kerja sudah diketahui, maka jumlah putaran sumbu utama dapat dihitung seperti ini ya. N sama dengan VS kali 1000 dibagi PD. VS itu kecepatan potong ya. Terus untuk yang ketiga, kecepatan asutan ya. Secara teoritis kecepatan asutan dapat dirumuskan seperti ini ya. F besar sama dengan F kecil Z kali Z kali N. Fz sama dengan asutan per gigi dalam milimeter per menit. Sedangkan Z itu jumlah gigi atau alur yang ada di pahat potong ya. Sedangkan N jumlah putarannya atau RPM-nya ya. Nah, ini untuk mengetahui
diameter, kecepatan, dan RPM yang akan digunakan ya. Misalkan ini kita mau mencari kecepatan potong ya, kita memakai diameter pahatnya misalkan 20, terus kecepatan pemakanannya kita pakai 25 meter per menit ya. Jadi kita tarik garis ke kiri, ketemu untuk kecepatan putarannya 400 rpm ya. Nah, terus misal contoh yang kedua, pahat yang kita pilih misalkan di angka 30. Nah, 30 terus kita memakai kecepatan potongnya 35 meter per menit. Nah, kita tarik garis ke kiri, kira-kira 380 rpm yang akan dipakai. Berikut grafik hubungan antara TDF. T itu kedalaman potong, D itu diameter pahat, sedangkan F itu asutannya, kecepatan asutan. Misalkan kita mau pakai diameter pahatnya 40 ya, terus kecepatan asutannya 40, kita tinggal tarik ke kiri, kira-kira untuk kedalaman potongnya 0,4 mili ya, ini ya T ya. Terus contoh yang kedua misalkan kecepatan asutannya 100, terus kita pakai diameter pahat 22 mili, ketemu di sini, kita tarik ke kiri, didapatkan kira-kira 0,3 untuk kedalaman potongnya ya. Sini papan pengendali atau kontrol panel ya pada CNC TU3A. Ini fungsi-fungsi dari pemrograman ya, dari fungsi G, M, dan fungsi pelayanan yang lain ya. Nah, proses pengkodean atau gerakan eretan ya, pemrograman gerakan eretan ya. Nah, seperti kita ketahui, pergerakan dari CNC TU3A ada 3 ya, ada sumbu X, Y, Z. Untuk X arahnya memanjang ya, sedangkan Y arahnya melintang. Untuk sumbu Z arahnya tegak lurus vertikal ya. Nah, misalkan ini contoh gambarkan gerakan pisau fresh sesuai dengan instruksi yang diketikkan ya. Nah, kalau kondisi seperti ini berarti sumbu Z nya berarti minus 15 ya, ke bawah melakukan pemakanan minus 15, sedangkan sumbu X nya berarti plus 50 ya, ke arah depan sini ya, 50. Sedangkan untuk sumbu Y plus 30, arahnya ke sana ya. Ini lembaran program CNC TU2A ya. Ada nomor proses, ada G nomor perintah, ada X, Y, Z untuk koordinatnya, terus ada F untuk kecepatan potongnya. Nah, ini untuk menentukan persumbuan ya, persumbuan dari koordinat CNC TU3A. Kita bisa bayangkan pakai aturan tangan kanan ya. Untuk jempol itu sumbu X positif, terus untuk jari telunjuk sumbu Y positif, terus untuk jari tengah sumbu Z positif ya. Biar nggak lupa kita pakai aturan tangan kanan ya. Nah, ini untuk metode pemrograman ada seperti CNC TU2, ada absolut, ada incremental. Kalau absolut titik acuannya tetap ya di sini ya, pergerakannya ya. Kalau incremental acuannya berubah
sesuai dengan posisi terakhir ya. Ini contohnya untuk contoh pemrograman atau koordinat ya. Sini contoh untuk menentukan koordinat untuk pemrograman ya. Metode pengukuran absolut diawali dari sumbu awal titik awal ya, misalnya ini 10, terus ini kalau ke sini dari sini lagi ini 25, dari awal lagi 37, begitu seterusnya ya. Sedangkan untuk inkremental titik awalnya berubah 10, baru lagi 15, baru lagi 12 dan sebagainya. Terus yang ketiganya ada pengukuran campuran untuk koordinat campuran seperti ini, gabungan antara absolut sama inkremental ya. Nah, ini posisi kedudukan sumbu terhadap benda kerja, ada Z, Y, X. Nah, biasanya untuk TU3 aksis kita gambarkan sumbu X dan Y aja, karena untuk sumbu Z kan proses pematangan mata pahat secara vertikal, jadi diletakkan seperti ini ya. Sini posisi kedua benda kerja terhadap pembacaan koordinat sama ya, diperlihatkan secara dua dimensi untuk sumbu X dan sumbu Y. Terus ini pembacaan absolut ya, bisa kita lihat di sini ya. Untuk proses P1 sumbu X nya 3 ya, sumbu Y nya 1 ya, untuk absolut ya. Terus P2 titik itunya tetap, titik awalnya ya, zero reference point-nya tetap. Untuk P2 berarti kan sumbu X nya 3, sumbu Y nya 3 ya. Untuk P3 sumbu X nya 1 ya, sini ya, sumbu X nya 3 dan seterusnya ya. Sedangkan untuk inkremental titik awalnya selalu berubah ya, tergantung dari posisi terakhir ya. Misalkan untuk nomor 1 P0 ke P1 ya, berarti kan X nya 3, Y nya 1. Nah, sedangkan untuk nomor 2 P1 ke P2, berarti kan titiknya sumbu X nya 0, dari 0 lagi ya. Terus sumbu Y nya 1 2 Terus untuk P2 ke P3 berarti kan mundur, berarti kan minus 2, terus Y nya 1 sini ya. Jadi titik awalnya selalu berubah tergantung dari posisi akhir. Berikut penempatan pisau freeze ya, setting untuk pisau freeze ya. Setting ini menempatkan titik 0 pada benda kerja yang sudah terlebih dahulu kita tentukan ya dengan sumbu pisau freeze ya, terhadap 3 bidang benda kerja dengan cara penyataan manual. Setting benda kerja ini bisa dilaksanakan dengan 3 langkah ya. Yang pertama, misalkan setting pisau freeze dengan ukuran 10 mili untuk diameternya ya. Terus kecepatan putar spindle utama 1500 putaran per menit. Posisi awal freeze berada di minus 15 mm terhadap titik 0 sumbu ya, dari titik 0 sumbu X ya, benda kerja. 0 terus 0 mm terhadap sumbu Y, terus 10 mili di atas permukaan benda kerja pada sumbu Z ya. Yang pertama kita setting pisau terhadap sumbu X ya. Pertama-tama kita periksa dulu diameter pisau, kemudian tentukan putaran spindle utama. Terus dengan kedua, pasang benda kerja pada ragum dan jepit dengan kuat. Terus yang ketiga, putar spindle utama ya. Terus yang keempat, turunkan pisau dengan menggerakkan sumbu Z ya,
dan atur kedalaman yang diperlukan ya. Setelah itu sentuhkan pisau ke arah sumbu X positif pada sisi benda luar ya, sisi benda luar ya, X positif ya, dengan menggerakkan pelan-pelan ya, ini ke arah benda kerja. Setelah pisau menyentuh pada benda kerja, maka di monitor akan tayang biasanya misalkan X sama dengan 200 sekian ya. Nilai itu kemudian dihapus, terus diganti nilai X 00 gitu ya. Setelah itu tekan input dan tulis ukuran minus 500 ya. Kemudian tekan input pada monitor dengan X minus 500 ya. Nah, minus 500 ini sama dengan nilai X sama 500 radius dari pisau fresh itu ya, sebesar 5 mm ya. Nilai minus X ini menunjukkan arahnya ya, maka settingan teratur sumbu X sudah bisa dipakai kalau sudah dimasukkan atau diinput ke mesin CNC tadi ya. Terus yang kedua, setting pisau terhadap benda kerja pada sumbu Y ya. Hampir sama dengan yang tadi, pisau yang masih tetap pada posisi di atas dibebaskan dulu ya terhadap benda kerja dan geser ke arah sumbu minus Y. Kemudian gerakan pisau ke kanan ke arah sumbu X plus ya. Setelah itu sentuhkan pisau ke arah sumbu X positif pada sisi luar benda kerja ya, pelan-pelan pergerakannya ya. Misalkan terbaca di monitor Y sama dengan misalkan 1000 sekian ya, misalkan hapus nilai itu, terus kemudian input nilai Y dengan titik 00 ya. Setelah itu input nilai minus 500 ya, nilai 500 ini merupakan radius pisau fresh 5 mm. Setelah itu selesai ya untuk sumbu Y ya. Terus yang ketiga, setting pisau terhadap sumbu Z ya, masih tetap pada posisi yang sama, gerakan arah pahat pada sumbu Z positif ya. Terus kemudian gerakan pisau ke arah sumbu Y positif sehingga pisau berada di atas permukaan benda kerja seperti ini ya. Terus turunkan pelan-pelan sampai menyentuh benda kerja. Terus kemudian keluar angka, misalkan angkanya 900 sekian. Seperti tadi kita hapus angkanya, terus kita ketik 00 ya. Setelah itu gerakan lagi pisau ke arah sumbu Z positif ke arah titik awal, misalkan untuk awal pengerjaan tuh sumbu plus Z nya 1200 1300 ya, daerah sini ya. Kemudian setelah sumbu Z sudah dapat, geser pisau ke arah sumbu X misalkan minus 500 ya, dan ke arah sumbu Y sama dengan 0. Nah, langkah setting ini sudah bisa dipakai dalam pergerakan CNC TU3A ya. Jadi setting pisau ya cuman seperti itu ya, ada 3 tahapan ya. Ini berikut contoh penetapan koordinat titik 0 yang tadi ya. Ini ada contohnya seperti ini ya, untuk penetapan titik 0. Untuk sumbu setelah kita dapatkan titik 0 misalnya di daerah sini, kita cari titik awal pengerjaan ya, misalkan di awal pengerjaan letaknya di sini ya. Berarti kalau di sini berarti minus 300 ke arah sana, 100 minus 35 mili ya ke arah sana sumbu minus X ya. Terus ke arah sini, ke arah sumbu Y nya minus 1500 atau 15 mili.
Sedangkan untuk sumbu Z pahat berada 30 mili dari benda kerja, seperti ini ya. Jadi untuk G92 penetapan titik 0 yaitu X minus 35, Y nya minus 15, Z nya minus 30 ya, plus Z nya 30 ya. Nah, ini contoh yang kedua ya, untuk titik 0 benda kerja ya. Misalkan kita mau posisi awal pahat di sini ya. Kalau acuan W1 di sini berarti kan untuk X kan berarti minus 21. Terus untuk Y nya 0 karena menempel di sumbu Y. Nah, sumbu Z berarti jaraknya 17 mili, berarti Z nya 17 mili ini ya. Terus misalkan kalau titik nolnya di sini di W2 ini, maka kita hitung G92 nya terhadap sumbu X minus 87 mili ini ya. Terus terhadap sumbu Y berarti kan ke arah sini ya, berarti minus 26 mili dari sumbu Y nya ya. Terus untuk sumbu Z berarti dari sini berarti kan dari arah sini ya, atas ya, 17 ditambah berapa ini, ditambah berapa ini, nah ini 35 nih. Nah sumbu Z 35 plus 35 ke atas untuk setting awal posisi pahat ya terhadap titik 0 benda kerja. Terus berikut langkah-langkah pengerjaan benda kerja pada mesin CNC ya. Yang pertama menentukan titik 0 seperti tadi ya, terserah bebas mau titik 0 nya di mana. Terus yang kedua menentukan titik awal program, nah, seperti tadi ya, misalnya ini titik 0 benda kerja, terus ini titik awal dari pengerjaan program sini ya. Terus yang ketiga mengukur dimensi pisau-pisau fresh ya, dengan memasukkan data-datanya ya. Misalnya seperti ini untuk diameter T1 41 40, 42 10, 43 16 untuk diameternya ya. Sedangkan diameter bagi 2 atau radius untuk 41 20, 25, 38 ya. Terus untuk F itu kecepatan asutannya ada 80 untuk 41, 42 160, 43 40. Terus untuk T ini kedalaman potong dari jenis pahat ini ya. Nah ini untuk pahat 1 0,7, 42 5, 43 2 mili. S ini untuk kecepatan potong, S itu untuk perbandingan tadi ya, kedalaman potong tadi ya. Ini kompensasi panjang alat potong tadi ya, ini perbandingan ini ya untuk Z nya ini ya. Tujuan ini aktualnya seperti ini, tujuannya segini, berarti Z sini ya. Terus ini berbagai alat potong ya, sama kayak tadi ya. Terus yang berikutnya menentukan urutan alat potong ya untuk pengerjaan ya. Alat potongnya kita tentukan untuk proses ini pahatnya ini, proses ini pahatnya ini, dan seterusnya ya. Nah ini menentukan data alat potong seperti tadi ya, berapa data alat potong kita masukkan ke program CNC tadi ya. Pahat yang dipilih ya harus dimasukkan semua, kalau tidak dimensinya akan kacau untuk geometrinya ya. Itu untuk mencari selisih panjang alat potong ya, seperti tadi ya. Nah, yang berikutnya menentukan program ya. Pertama kita memasang benda kerja, setting titik 0 benda kerja, terus pemrograman geometri seperti ini ya. Nah, setting geometri, misalkan pahat potongnya diameter 10, berarti kan kita cari radiusnya atau R nya berapa, separuhnya berarti 5.
Berarti untuk panjang pemotongannya L ditambah 2R, panjang sini tambah 2R. Begitu juga untuk yang lainnya, kecuali yang miring ini ya. Nah, ini untuk yang pemotongan miring harus kita ketahui, harus diukur lah untuk kemiringan, koordinat kemiringannya berapa. Misalkan ini ada diameter cutter 10 mili, hitung koordinat Y ya, koordinat Y di sini ya, ke arah sumbu Y ya, yang sumbu Y, ini sumbu Y. Nah, hitunglah koordinat Y pada titik P2 di sini ya, arahnya ya. Ini kan sudutnya 40, berarti tangan 40 sama dengan YP2 dibagi 30. Nah, baru kita ketahui YP2 30 kali tangan 40 didapatkan untuk dimensi Y di sini itu 25,17 mili ya. Jadi untuk pemrograman nanti bisa dipakai dimensi ini untuk sumbu Y nya ya. Sekian dari saya, kalau ada yang bertanyakan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.